Sazul, halo. Halo Sazul. Halo. Halo Sazul. Halo Kak, Ya, sebentar dulu. Ah, di Kita mana Bang Ahyar Ras sebentar itu? nih. Ya, Oh iya ya, di mana beliau Bang Ahyar? nah ini dia nih. Oh iya. Kayaknya lagi wirid kayaknya tuh. Coba kita tambah. Sepertinya beliau ini belum follow akun kita ini bicara nih. Nggak, kayaknya dia belum on, kayaknya sudah saya chat tadi. Belum on. Nggak kedeteksi dia nih. Oh gitu ya. Ya. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Selamat datang ada Kanda Muhyiddin Azmi, kayaknya itu yang namanya Ajmin Cos ya. Teman-teman juga yang ada Husrifa, ada Emma, dan lain-lain. Selamat bergabung. Untuk sementara kita tunggu narasumber kita ya, yang sedang wirid kayaknya, malam Senin. Halo Pak Direktur Said El Jauhari. Ya, kita ini dulu ya memprioritaskan pembicara kita untuk kita undang dulu. Karena ruang tamunya cuma 3 orang ini. Oh, ini nih. Baru follow sepertinya beliau ini akun kita. Iya ya. Silakan diterima undangannya Abang Ahyar. Ya, selamat bergabung juga buat teman-teman yang baru bergabung. Kita santai aja ya untuk bincang buku kita. Ya, seperti biasa kita santai aja. Bang Ahyar mungkin bisa diterima undangan dari kami. Halo. Zul. Halo Abang. Hai juga. Gimana kabar nih? Ya, dingin kabar kita ini soalnya sedang hujan es di peradaban selatan ini. Es apa? Di sana paling kering. Es batu. Oh, Nah, ini dia Bang kita yang ganteng itu, Masya Allah. Dengan background buku yang Masya Allah. Abang Dani, gimana itu Abang Dani? Nah, Abang Dani
sedang nyimak sepertinya, tapi ruang tamu kita ini untuk 3 orang ini. Jadi cukuplah kita-kita. Oh, Nanti ya beliau oh, nyimak dari luar nanti sama Pak Direktur kita, Bang Said. beliau tuh pengamat kalau beliau. Ya, betul. Biarkan beliau mengamat Ya, kita. biarkan beliau yang Silakan komentar nanti di akhir. untuk bisa saja langsung mulai ngobrol-ngobrol kita ini, bincang-bincang. Oke, Sida nggak nampilin wajah Sida, Kak? Nggak ya? Nggak perlu saya Ini kan? Ya, biar kita bertiga aja kan, langsung keroyok Bang Ahyar sekarang. Nggak apa-apa, saya admin. Selalu. Oke. Oke, berat. Kita mulai ya, Kak ya. Sambil ya. Lanjut. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Malam ini kita akan bincang buku kembali setelah kemarin kita sudah membincang bukunya Mbak Anu Najla Shihab ya, soal guru. Kali ini kita akan membincangkan buku yang dikarang oleh Don Tapscott ya namanya, Kak ya. Kalau nggak salah ini orang Amerika. Ya, judul buku yang dikarang oleh beliau ini ya, Grow Up Digital ya. Grow Up Digital. Yang kalau teman-teman cek nanti di internet, jadi kalau terjemahkan, dia membahas tentang bagaimana anak-anak generasi milenial itu mengubah dunia. Yang nanti tentunya kita akan mendengar dari Bang Ahyaros ini, buku ini kayak apa sih, terus buku ini tentang apa, terus urgensinya apa kita bahas, kenapa buku ini yang kita bahas pada malam hari ini kayak gitu. Jadi buku ini nanti akan dibahas oleh Bang Ahyaros, seorang yang kalau bagi saya Bang Ahyaros ini setahu saya dia itu beliau adalah mantan TKI yang sangat gemar membaca buku. Teman-teman bisa lihat dari anunya background Bang Ahyaros, dia gemar baca buku dan beliau sangat pede akan kemantanan TKI-nya ya. Oke, Kak Ahyaros, supaya nggak panjang lebar, nggak bertele-tele kita langsung aja bahas buku ini. Jadi Grow Up Digital, silakan Kak Ahyar. Enggak, ngobrol ini aja, Zul aja dulu. Atau Alfian. Oke, Kak, kita ngobrol aja ya. Pertama, jadi buku ini bicara apa sebenarnya, Kak, yang Grow Up Digital ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Zul dan teman-teman dan PGD Institute yang sudah menginisiasi obrolan santai, obrolan bincang-bincang ringan lah soal buku ini. Nah, sebetulnya kemarin itu kan kita diskusi di grup itu mau ini diskusi bukunya ini. Guru. Itu bukunya Ahmad Tekuru soal Islam dan ketertinggalan ya. Ya. Ya, kalau tidak salah itu judulnya. Tapi karena saya kurang pede lah kalau membahas buku itu dan saya ngukur diri juga yang lebih cocok punya kemampuan di situ ya Bang Said. Makanya saya nggak berani gitu. Lalu kemudian tawaran yang kedua itu juga ada bukunya novel yang ditulis Ahmad Fuadi, Merdeka Sejahati, itu juga menarik. Tapi dari tawaran itu kemarin teman-teman memilih untuk membahas buku yang ini. Nah, kebetulan saya ada versi cetaknya digital yang ditulis oleh dan Tapscott. Nah, sebetulnya buku ini terbilang lama, itu terbitnya sekitar 2013 ya. Dan saya juga nanti mohon pada teman-teman untuk
ya sedikit berbagi lah kalau ada yang kurang pas dengan apa yang saya sampaikan, ya mohon di ini juga kan, mohon diberikan masukan karena ini sifatnya kita bincang-bincang ringan saja begitu. Oke. Yang pertama memang kalau saya baca di daftar isinya, buku ini paling tidak membaginya dalam 3 topik, yaitu yang pertama bagaimana pengenalan soal generasi atau apa istilahnya yang disebut oleh Don Tapscott itu NetGen itu untuk pengenalannya. Lalu kemudian yang kedua itu bagaimana pengaruh NetGen ini terhadap transformasi di lembaga, di banyak lembaga gitu. Itu kedua. Lalu kemudian di bab ketiga itu membahas bagaimana transformasi yang yang diprakarsai oleh generasi NetGen ini sendiri. Tetapi dari sekilas yang saya baca memang buku ini menghadirkan optimisme baru terhadap generasi milenial atau generasi yang sangat akrab sekali dengan gadget ataupun generasi milenial kita saat ini yang begitu aktif bermain di jagat sosial media. Nah, buku ini sebetulnya ada buku yang istilahnya itu menyanggah. Buku yang ditulis oleh Nicholas Carr itu judulnya kalau tidak salah itu The Swallow. Jadi bagaimana buku itu juga menjelaskan tentang bahwa di era ini katanya adalah terjadi yang namanya era kebodohan. Jadi era kebodohan yang ia sebut juga sebagai ini, bahwa internet perkembangan teknologi dan internet itu sudah membuat anak-anak muda termasuk dirinya itu, kata Nicholas Carr, itu menjadi jarang membaca. Dia di buku itu dia bercerita misalkan bagaimana dulu sebelum dia mengenal internet, si Nicholas Carr itu banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Tapi setelah perkembangan teknologi lalu kemudian ia mengenal internet, dia banyak menghabiskan waktu, dia berselancar di internet dan membuang-buang waktu, dan itu mengapa ia sebut sebagai era kebodohan itu dari sisi yang pesimis lah ya, dibanding dengan bukunya Don Tapscott ini. Ia memberikan perspektif baru dan cara pandang yang optimis terhadap masa depan terhadap generasi milenial kita. Itu. Lalu kemudian di buku ini juga sekilas saya baca, paling tidak Don Tapscott itu menjelaskan ada 8 norma yang mempengaruhi generasi milenial itu bukan hanya dalam berinteraksi tapi juga dalam proses mereka pertama di pendidikan, lalu kemudian keluarga, dan bahkan nanti sampai mereka bekerja yang yang saya sebut, seperti yang saya sebutkan tadi itu sangat berpengaruh sekali, misalkan dari pendidikan, lalu kemudian keluarga, lalu kemudian berdinamika ke perubahan politik. Nah, yang pertama itu memang karakter yang dijelaskan Don Tapscott dalam buku ini. Misalkan ia menyebut bagaimana generasi NetGen ini sangat suka sekali dengan yang namanya freedom atau kebebasan. Jadi anak-anak muda kita itu ya memang tidak suka dengan hal-hal yang terikat, tidak suka diatur. Itu yang
disebut oleh Don Tapscott. Yang kedua itu dia juga menyebutkan bahwa anak-anak muda kita itu pingin ini tampil berbeda dengan generasi-generasi mereka sebelumnya. Nah, berikutnya juga Don Tapscott kita ini aja ya menyebut karakternya itu anak-anak muda kita itu punya yang namanya skeptis, jadi tidak mudah percaya. Misalkan mereka mendapatkan satu informasi itu mereka tidak percaya begitu saja, tetapi biasanya mereka kalau mendengar sesuatu hal yang baru mereka akan melakukan cross check terhadap informasi yang baru itu. Lalu kemudian kita juga bisa menyaksikan sendiri bagaimana anak-anak muda kita itu suka sekali dengan yang namanya kecepatan. Jadi bekerjanya itu bekerjanya itu tidak suka dengan keterlambatan. Lalu kemudian mereka sangat suka sekali dengan yang namanya kesederhanaan. Dari tampilan mereka bisa kita lihat, misalkan mulai dari memilih pakaian, lalu kemudian sepatu. Nah, kalau mungkin di generasi-generasi sebelumnya itu orang kalau masuk ke kantor itu menggunakan sepatu pantofel misalkan. Nah, di generasi atau remaja-remaja yang milenial itu mereka tidak mereka lebih senang menggunakan sport, catch dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang terakhir juga Don Tapscott itu menyebut sebagai ini anak-anak muda kita itu punya karakter untuk bekerja kolaborasi. Jadi mereka kalau bekerja itu bukan lagi berpikir soal bagaimana mereka akan bisa menyelesaikan pekerjaan secara perorangan atau personal, tetapi juga lebih menonjolkan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama, lalu kemudian belajar sama-sama. Saya kira itu. Nah, ada memang beberapa ringkasan ini yang cukup panjang yang sempat saya inikan tadi, Zul. Tetapi intinya bahwa buku yang ditulis oleh Don Tapscott ini paling tidak pertama itu memberikan harapan dan optimisme bahwa anak-anak muda yang ia sebutkan, karena ini konteksnya kan di Amerika, tetapi kalau dikaitkan dengan konteks Indonesia itu bisa relevan juga karena kita di Indonesia cukup lamban dalam kemajuan teknologinya. Jadi anak-anak muda yang disebut oleh Don Tapscott dalam buku ini sangat mempengaruhi daripada landscape pendidikan, lalu kemudian bisnis, dinamika politik di negara, di negara manapun ya, termasuk yang disebut di buku ini kan di Amerika. Lalu kemudian yang menarik juga cara Don Tapscott membandingkan ia dengan generasi sebelumnya itu ketika Don Tapscott di kantornya itu diberikan handphone, diberikan hadiah handphone, lalu kemudian ia menaruhkan di atas mejanya karena ia tidak bisa mengoperasikannya, maka handphone itu lalu kemudian diambil oleh anaknya. Beberapa menit kemudian anaknya mendownload ini aplikasi-aplikasi, lalu kemudian anaknya juga bikin foto dan sebagainya. Ya, itu menunjukkan bahwa generasi-generasi kita yang saat ini memang sangat akrab sekali dengan teknologi. Nah, satu contoh misalkan kalau anak saya kan baru ini berumur 2 tahun ya. Nah, dia kalau dikasih handphone, kalau dikasih handphone pasti dia akan mencari ini. Kalau nggak buka YouTube, dia buka Facebook. Di Facebook itu dia mencari video-video ini, kartun-kartun itu. Tanpa saya ajari, dia juga dengan sendirinya juga mencari tontonan kartun itu. Itu. Tetapi yang saya kira penting untuk kita pikirkan bersama itu, kalau saya ya di luar perbincangan buku ini, yang menarik itu sebetulnya bagaimana juga kita
berbicara soal tantangan anak-anak muda kita di jagat digital. Misalkan salah satu tantangan kita anak-anak muda di jagat digital itu, pertama hasil riset dari UI itu saya membaca misalkan netizen kita di Indonesia itu terbilang paling tidak sopan paling tidak sopan di Asia Tenggara dalam bersosial media. Jadi katanya sekitar 95% itu anak-anak muda kita itu pernah melepas kebencian di kanal sosial media. Itu pertama. Berikutnya juga anak-anak muda kita yang sepintas pengamatan saya itu memang banyak yang terjebak pada cyberbullying di sosial media. Lalu kemudian berikutnya juga anak-anak muda kita sering kali terjebak pada penyebaran hoax. Lalu kemudian ada juga yang kita sebut dengan istilah terbaru itu echo chamber. Echo chamber itu di mana terjadi polarisasi antara kubu yang satu dengan kubu yang lainnya. Ini kita bisa saksikan waktu pilpres tahun lalu kemudian di pilkada banyak daerah kita menyaksikan itu. Lalu kemudian saya kira yang terakhir, tantangan kita itu adalah bagaimana kita melihat anak-anak muda kita di jagat digital itu, mereka masih istilahnya itu takut tampil apa adanya. Jadi sebenarnya mereka ini tidak percaya diri dengan kemampuan mereka, yang sehingga misalkan mereka tidak ada niatan untuk menyebar hoax, tetapi menyebar kabar bohong, tetapi karena ia mengikuti kerumunan, perlahan-lahan ia juga akan menjadi bagian dari penyebar kabar kebohongan. Dan itu juga disebabkan karena mereka tidak percaya diri dalam menampilkan diri mereka di sosial media. Nah, dengan data terbaru misalkan yang menunjukkan bahwa misalkan di Indonesia ini kita ada sekitar pengguna internet itu 220 juta jiwa. Lalu kemudian pengguna sosial media kita itu ada ya sekitar 170 juta. Nah, jumlah ini saya kira ini satu sisi menjadi peluang bagi kita untuk bagaimana menjadikan kanal-kanal sosial media itu sebagai satu wadah atau ruang untuk berbicara, untuk berbagi hal-hal yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Misalkan kita bicara soal persatuan, lalu kemudian kita bicara soal bagaimana keragaman, perdamaian, dan lain sebagainya. Nah, dengan jumlah yang begitu banyak ini juga bagi orang luar itu menjadikan ini sebagai, kalau Abang Dani itu sering bilang, ini ladangnya cuan. Kita bisa menyaksikan misalkan artis-artis dari tetangga kita, Malaysia, Thailand itu, lalu kemudian Korea, mereka menjadikan pengguna sosial media di Indonesia itu sebagai ladang untuk mendapatkan uang itu. Kita bisa saksikan sendiri misalkan kalau Shopee itu sponsornya juga udah orang luar ya, bukan lagi orang Indonesia. Lalu kemudian ya, orang Korea. Pertandingan sepak bola misalkan, itu juga sudah mendapat respon dari pemain-pemain luar yang mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Saya kira itu ya yang dari saya, Zul. Ya kurang dan lebihnya ya kita
obrolkan. Karena kalau kita mau bahas lebih detail ya, ini juga apa eh, apa istilahnya itu ya nggak cukup waktu nanti, tapi paling tidak gambarannya itu tadi ya, bagaimana Don Tapscott mengajak kita optimis untuk melihat peluang generasi-generasi United ini. Nah, sebetulnya selain kita kalau mau lengkap itu juga kita baca ini bukunya ini bukunya Eric Smith ini, yang nggak jauh-jauh beda lah dengan bukunya Dan Tapscott ini. Kalau ini bicara juga bagaimana dunia ini katanya itu sudah beralih ke dua bagian yang disebut sebagai dunia maya dan dunia maya dan dunia nyata. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang di dunia nyata itu perlahan-lahan sekarang sudah mulai beralih ke dunia maya, yang dulu misalkan orang berkantornya harus bekerja harus offline, sekarang orang udah berkantor dengan online, dan itu dipengaruhi juga oleh generasi-generasi yang disebut oleh Dan Tapscott itu sebagai generasi Gen itu. Saya kira itu Zul ya. Oke Kak, terima kasih penjelasannya. Dari pertanyaan buku ini bahas apa sangat panjang lebar ya. Ya untuk dimaklumi buat teman-teman, jadi tadi admin juga sudah memberikan permakluman, kalau mau bertanya langsung juga silakan di kolom komentar. Dan saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang bergabung. Jadi kita baru memberikan satu pertanyaan kepada narasumber kita, dan sudah banyak hal yang sudah beliau sampaikan. Sebelum teman-teman bertanya, ini yang menarik kalau bagi saya Kak ya, Kak Ahyar. Tadi kan buku ini penting nih buat pembisnis juga, penting, kemudian buat pendidik juga penting, kemudian keluarga juga penting ya, terus ternyata buat politisi juga penting kayak gitu. Kita ini sih menurut saya kayaknya penting nih, urgensitas buku ini untuk keluarga itu maksudnya kayak gimana Kak? Tadi nyebut soal parenting kan, kayak gitu. Itu gimana Kak itu? Oke Zul, maksud saya yang di sebentar dulu. Bentar. Aku kebetulan ini Zul sedang ini. Sedang flu ya? Flu apa? Iya sedang flu, kebetulan tadi ini baru pulang dari Lombok Tengah. Nah, itu siapa itu Zul yang baru bergabung? Abang Dani itu. Abang Dani. Maka itu Abang Dani. Bang Dani itu. Kayaknya mau berkomentar juga soal media ini. Oke, ngopi dulu lah Bang Dan. Badan ini agak pegel-pegel. Oke Zul, ini ya soal itu. Nah, kenapa bagi orang tua penting untuk membaca buku Dan Tapscott ini, paling tidak kalau menurut saya dari hasil bacaan itu memang penting untuk kita ketahui misalkan soal pilihan pendidikan, lalu kemudian cara belajar anak, lalu kemudian bagaimana juga kita membesarkan anak dalam konteks ini kan kalau saya sih pengalamannya itu dengan usia anak yang baru 2 tahun itu kadang kita kan berpikir negatif soal ini, soal penggunaan gadget yang ini, yang maksudku tidak berlebihan ya soal penggunaan gadget untuk anak. Tapi di beberapa pengalaman misalkan gadget itu sangat membantu sekali, misalkan dalam ini, misalkan untuk anak sedang
ini kalau saya nangis kencang-kencang begitu. Nah, kalau dikasih handphone lalu kemudian diputerin kartun bebek itu apa? Dia bisa bisa ini bisa bisa diam seketika begitu. Karena tetapi memang yang perlu kita pikirkan itu adalah bagaimana handphone atau kemajuan teknologi lalu kemudian handphone itu juga tidak bukan kurang baik jika digunakan itu berlebihan. Berlebihan itu ya misalkan sehari kalau dari riset yang saya baca itu misalkan orang Indonesia itu menghabiskan waktu sehari itu dari 7 dan bahkan sampai 8 jam untuk berada di depan layar handphone. Nah, maksudnya untuk baik kenapa misalkan perlu kita memahami pola model pendidikan buat anak dalam kalau kita baca buku ini memang sebagai orang tua kita harus juga apa istilahnya itu ya menjadikan teknologi ini juga bagian dari cara kita untuk mendidik anak. Maksudku ya kita tidak bisa menutup mata bahwa kemajuan teknologi sosial media ini juga menjadi apa istilahnya itu menjadi semacam apa istilahnya itu menjadi bagian dari menjadi bagian pola apa mengambil sisi-sisi baik ya, bukan hanya berpikir soal negatifnya saja, tapi satu sisi teknologi dan perkembangan internet ini satu sisi memang memudahkan kita untuk mempelajari pola tingkah laku anak, lalu kemudian mereka belajar juga menggunakan gadget itu perlu kita pikirkan. Lalu kemudian yang kedua juga mungkin sebagai orang tua yang milenial misalkan kalau anak kita mungkin kalau orang tua saya dulu berpikirnya kalau pekerjaan kan taunya hanya misalkan pekerjaan yang paling ideal itu mau jadi PNS lalu kemudian guru terus kalau nggak tentara ya polisi. Jadi kalau di buku ini memang karakter yang disebutkan oleh Don Tapscott itu lagi anak-anak NetGen ini tidak berpikir lagi dengan model pekerjaan yang apa yang terikat dan kaku dengan waktu itu, tapi mereka senang sekali dengan satu yang namanya bebas. Mereka bisa ini bekerja sambil liburan, lalu kemudian bekerja sambil liburan. Nah, Zul kan bisa ini mengalami itu kan. Nah, di generasi-generasi orang tua kita itu tidak mengalami hal itu ya. Mereka kalau bekerja ya bekerja aja. Kalau anak-anak muda sekarang misalnya kayak Bang Dani, Bang Said itu dia bisa nongkrong, bisa nongkrong, nyari hiburan sekaligus dia bisa bekerja. Itu selain santai. Tapi juga kan sekarang ada pilihan yang namanya ini remote working. Jadi orang bisa kerja jarak jauh dan saya 1 tahun kemarin juga mengalami itu karena COVID kan saya bekerja jarak jauh tetapi karena COVID sudah mulai membaik lalu kemudian saya diminta masuk kantor tiap hari dan saya kurang cocok dengan itu maka ya saya milih resign aja dari itu. Nah kira-kira begitulah ya. Buku ini saya kira menarik lah untuk dibaca oleh para orang tua dan dijadikan semacam satu bacaan untuk bagaimana kita juga bukan hanya cara mendidik tetapi juga membaca peluang-peluang dalam konteks kita di pendidikan, mereka untuk berkarir dan lain sebagainya. Saya kira itu maksudnya. Oke Kak. Jadi sekali lagi buku ini bagus untuk para orang tua untuk membaca peta masa depan juga Kak, begitu ya? Soal pendidikan, kemudian soal pekerjaan juga, yang sekaligus tadi saya mikirnya
dampak teknologi memang membuka lapangan pekerjaan yang luas, Kak ya. Oke. Sehingga itu arti pentingnya buku tersebut untuk sama-sama kita baca, teman-teman. Sebelum saya lanjut ke bincang saya pribadi sama Kak Ahyar, mungkin dari Kak Alfian ada pertanyaan dulu ke Kak Ahyar. Nggak usah bertanya lah. Ini aja. Oh iya. Komentar. Mungkin mau Jangan komentar Kak bertanya. Alfian? Repot kita kalau ditanya terus. Iya, saya menyimak saja sebenarnya karena saya admin ini, tapi nggak apa-apa lah, Bang. Kalau saya dengar, Bang ya, kalau saya simak dari penyampaian Abang tadi itu gini Bang ya, buku ini boleh dibilang antitesis dari buku apa Bang bilang tadi tuh, Bang? Nicholas Carr. Oh iya. The swallow. Jadi internet itu mendangkalkan kepala kita katanya. Oh gitu. Aku ada sih PDF-nya, kalau ini teman-teman mau baca ntar ini aku bagikan deh. Ya, Siap. saya kok merasa begini Bang ya. Nanti mungkin bisa ditanggapi Bang ya. Apa namanya? Mungkin karena ini buku ini bentuknya antitesis Bang ya. Jadi seolah-olah menurut saya itu kesannya itu dia menggebu-gebu sekali membela apa namanya fenomena penggunaan digital ini, sehingga yang lebih ditonjolkan itu kemudian data-data yang menunjukkan bahwa bagaimana kemudian dunia digital ini mendatangkan itu, menawarkan optimisme. Tetapi di sini bahkan yang saya lihat itu terlalu berlebihan lah gitu optimisme yang ditawarkan. Padahal oke lah tadi misalnya disebutkan bagaimana kemudian kemampuan skill-skill apa namanya dari pengguna-pengguna dunia digital ini lebih beragam dan juga lebih memenuhi kebutuhan katakanlah kebutuhan kekinian, dunia kekinian gitu. Tapi yang saya lihat itu Bang, termasuk yang saya rasakan juga ya. Oke lah kemampuan teknis itu bisa kemudian kita katakan dengan adanya dunia digital ini lebih dimudahkan begitu. Artinya bisa kita nonton YouTube dan sebagainya gitu, dan juga kita bisa katakanlah multitasking gitu. Tetapi kalau yang saya perhatikan Bang, apa namanya, justru yang lemahnya itu adalah kemampuan konseptual kita gitu Bang. Kenapa? Karena bagi saya pribadi dan yang saya rasakan juga gitu kan, kita tidak bisa, sangat susah kita fokus itu gitu. Bahkan untuk sekedar membuka WhatsApp mau ngechat seseorang saja itu perlu kita lihat chat orang lain dulu gitu. Ini satu aplikasi kita buka gitu. Apalagi kemudian kita ngerjain tugas pasti kita buka HP dulu gitu. Artinya sangat distract daripada aplikasi atau media-media ini begitu mengalihkan dan mengganggu tingkat kefokusan kita, sehingga saya merasa bahwa ini cukup menjadi challenge bagi kita, cukup menantang kita kemudian dari soal kemampuan konseptual kita begitu dalam apa namanya dunia digital ini gitu. Gimana Bang, Abang nanggepinnya itu? Oke, nah kalau saya kemarin kan sempat juga diskusi dengan Bang Said itu, kalau dalam perspektif bisnis dan ekonomi memang buku ini cukup apa, cocok, bukan cukup ya, cocok sekali dalam pandangan ekonomi dan bisnis gitu. Nah tetapi memang kalau seperti yang disampaikan oleh Alfian itu soal misalkan kita juga tidak menafikan bagaimana pengaruh negatif teknologi lalu kemudian internet ini, seperti yang saya sampaikan tadi itu, misalkan bagaimana tantangan kita soal bullying, lalu kemudian echo chambers, lalu kemudian bagaimana anak-anak muda atau remaja kita itu kurang percaya diri tampil di sosial media, itu juga menjadi mana kita juga generasi milenial lah ya, itu bisa memikirkan bagaimana menjembatani istilahnya
yang disampaikan oleh Alfian tadi itu antara pandangan yang apa yang pesimis lalu kemudian optimis itu tadi. Nah, kalau pandangan dalam bisnis dan ekonomi ya cocoklah buku ini dibaca kan, karena karena buku ini juga memang yang saya baca itu misalkan Don Tapscott menggarap buku ini memang dengan cukup serius sekali. Misalkan Don Tapscott itu bagaimana ia dengan para tim peneliti itu mewawancarai sekitar 10.000 anak muda di Amerika, lalu kemudian ia juga membaca hasil-hasil laporan untuk melengkapi riset dalam buku ini. Benar yang Alfian katakan tadi itu ya, satu sisi memang kita tidak istilahnya tidak terlalu begitu menggebu-gebu atau menerima begitu saja soal argumentasi yang dibangun oleh Dan Tapscott ini. Paling tidak apa yang disampaikan oleh Alfian, misalkan bagaimana tantangan di internet, lalu kemudian isu-isu negatifnya itu juga perlu kita pikirkan tanpa harus melihat maksudku begini, kita harus harus bisa berada pada posisi tengah-tengah. Artinya apa yang disampaikan oleh Dan Tapscott soal optimisme dia tentang anak-anak muda dan kemajuan teknologi itu juga kita ambil positifnya, tetapi yang harus kita pikirkan ulang itu juga bagaimana soal dampak negatif dari perkembangan teknologi itu juga tidak kalah untuk kita pikirkan. Nah, Indonesia itu menjadi ladang yang cukup subur ya dalam penggunaan sosial media. Misalkan di 2024 itu kita 2045 akan berada pada bonus demografi. Nah, di mana anak-anak muda kita surplus dengan anak muda, tapi kalau kita gagal menjawab tantangan ini atau menjembatani anak-anak muda ini mereka dalam berselancar di internet, itu juga bisa menjadi petaka yang justrunya kita akan menganggap itu sebagai sebuah keuntungan, tetapi itu akan merugikan kita jadinya. Oke, saya kira itu aja. Yan. Gimana Kak Alfian? Zul mau nambahin mungkin? Saya nggak nambahin Kak, karena ya sangat jelas dan sangat komprehensif penjelasan Kak Ayar sampai nyebut hasil diskusi kita kemarin yang yang sama Pak Budiman Sujatmiko itu ya, yang 2045. Ya, Kak Ayar, Kak Alfian mau apa Kak? Kurang lebih begitulah yang seperti yang saya sebutkan tadi dari bacaan ini, paling tidak kalau saya ya, dan Zul, Dani, dan teman-teman lain mungkin yang seusia kita ini, apa yang dijelaskan oleh Dan Tapscott sebagai yang ia sebut sebagai 8 norma atau karakter NetGen yang mempengaruhi landscape bisnis, ekonomi, dan politik itu tadi memang akan menjadi hubungan yang saya kira itu akan terjadi di masyarakat. Nah, makanya PR kita itu adalah bagaimana membaca misalkan kecenderungan anak-anak muda kita yang saat ini, misalkan mereka yang suka dengan kebebasan, mereka tidak suka terikat dengan satu pekerjaan, lalu kemudian mereka juga tidak suka diatur, lalu kemudian dibelenggu dengan aturan-aturan dalam pekerjaan, keluarga, pilihan mereka juga harus bebas. Itu harus bisa kita harus mampu kita baca, lalu kemudian anak-anak muda kita juga
mereka pinginnya tampil beda, tampil kece gitu kan. Lalu kemudian NetGen ini ya berpikirnya itu ya skeptis, tidak mudah percaya, lalu kemudian mereka juga sangat senang sekali dengan kerja-kerja yang sifatnya durasi, mereka suka berselancar dengan hiburan, lalu kemudian mereka juga tidak suka dengan keterlambatan kalau bekerja. Nah, yang paling penting itu juga bagaimana generasi NetGen ini punya cara berpikir inovasi. Mereka sangat suka sekali diberikan tantangan, misalkan dalam pekerjaan, mereka diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan lagi. Anak-anak muda ini tidak suka dengan yang namanya mereka didikte. Kamu harus kerja ini, tidak. Tapi mereka lebih suka diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Saya kira itu Zul. Oke Kak, ya ini Bang Dani udah bergabung beberapa kali ya. Mau komentar kayaknya. Gimana Bang Dani? Mau komentar? Mau menanggapi atau gimana? Oh, sila Anda komentar kalau begitu. Kan capek Abang Dani itu, sibuk dia. Ya beliau paling sibuk sekarang ya. Saya ini siapa namanya? Lebih mengomentari ini kekhawatiran kita ya terhadap kemajuan teknologi ini ya, terutama teknologi digital. Kita kan di timur ini selalu menaruh curiga terhadap apapun bentuk perkembangan itu. Saya tidak tahu apakah itu karena ada semacam memori masa lalu yang mengendap dalam otak bawah sadar kita, kemudian karena faktor pernah terjajah ya, kemudian itu yang membuat kita selalu memasang langkah-langkah preventif lah terhadap segala bentuk perubahan itu ya, termasuk hari ini perubahan ke arah digital. Seperti yang disampaikan Alfian, mungkin itu bentuk dari kekhawatiran itu, bahwa ada semacam kekhawatiran untuk inilah apa tadi yang disebut Alfian sebagai kemampuan konseptual. Namun saya berpikir begini, kekhawatiran kita hari ini sama seperti kekhawatiran kalau tidak salah Socrates beberapa abad yang lalu, ketika dia mengkhawatirkan kehadiran paper atau kertas itu sebagai sebuah ancaman terhadap ilmu pengetahuan. Tetapi nyatanya hari ini justru kehadiran kertas itu justru memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Jangan-jangan kita hari ini sama seperti Socrates berapa abad yang lalu, yang khawatir dengan perkembangan dunia digital yang oke lah. Mungkin kita bisa melihat beberapa dampak-dampak dari itu. Cuma kan pertanyaannya apakah kemajuan digital itu yang salah, atau kita yang belum beranjak beradaptasi? Kan itu pertanyaannya. Jangan sampai kita memojokkan kemajuan digital, sementara sebenarnya kemampuan kita beradaptasi yang keliru, begitu. Itu mungkin kalau saya sih tidak ada kekhawatiran sama sekali, karena memang peradaban manusia kan dibangun dari kemajuan itu. Dan kalau kita mengikuti Harari misalnya, ya memang sejatinya perubahan itu pasti terjadi. Itu termasuk perubahan ke dunia digital. Ya termasuk misalnya hari ini ada imigrasi besar-besaran kan, dari TV analog ke TV digital. Memang
sebagian orang yang nyaman dengan situ apa namanya TV analog itu, dia akan berkomentar bahwa ini sesuatu yang tergesa-gesa atau apalah gitu ya. Cuma lama kelamaan ketika dia sudah mampu menikmati fasilitas TV digital, lama-lama dia TV analog itu hanya sebagai sebuah ini ya apa namanya romantisme masa lalu aja gitu. Sama seperti kekhawatiran kita hari ini, jangan-jangan itu hanya romantisme masa lalu saja gitu. Sama seperti Socrates beberapa abad yang lalu. Nah, begitu mungkin yang dapat saya ini. Assalamualaikum. Iya, iya. Salam. Jadi Kak, saya ngelihatnya dan ini semacam kan beliau menyampaikan soal Socrates. Tadi yang kan ini buku ini antitesis dari Swallow namanya tadi Kak ya. Yang menurutnya Swallow. Ya. Yang menurutnya internet ini bisa mendangkalkan otak manusia ya. Ya, the Swallow what the internet is doing to our brains judulnya. Ya. Ya saya sebenarnya memang juga bingung sama Swallow dan saya setuju sama Dani ya. Saya pikir perubahan itu enggak. Iya. Cuman yang jelas saya setuju karena saya pikir perubahan kebudayaan yang menurut saya radikal ini nggak bisa kita hadang ya. Yang perlu kita lakukan ke depan, kita harus baca bukunya Don Tapscott ini, kita harus paham karakteristik milenial kita kayak apa di tahun 2024, kemudian yang 2045 juga, di situ ada bonus demografi. Saya pikir tugas kita semua adalah membaca masa depan itu dengan membaca hari ini. Menurut saya, Kak. Sebentar ya Zul, kalau saya ini tadi itu ada menariknya juga kalau kita mengikuti cara pandangnya Nicholas Carr itu soal bagaimana bahwa internet itu dia mengatakan semacam candu. Jadi saking candunya kadang kita itu terlalu asik berselancar di jagat digital sehingga kita juga lupa ada beberapa pekerjaan kita yang tertunda. Nah, saya kerap mengalami itu juga. Kadang misalkan saya bekerja ya, saya bekerja di depan laptop misalkan akan menyelesaikan satu artikel, tetapi tanpa kita sadari juga pesan yang masuk di handphone itu juga lama-lama mengganggu. Makanya yang penting mungkin kita pikirkan itu adalah bagaimana penggunaan gadget atau kita berselancar di sosial media itu juga harus diatur waktunya, kira-kira kapan waktu yang paling tepat, apakah sehari itu kita mau berselancar, mau mengecek sosial media, mau mengecek WA di jam-jam tertentu begitu. Nah, kalau kita terlalu asik ya memang ujung-ujungnya pekerjaan lebih-lebih teman-teman atau kita yang bekerja itu di kantor offline ya. Ya kalau teman-teman yang bekerja pekerjaannya misalkan lewat WhatsApp memberikan laporan pekerjaan itu ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kita yang bekerjanya itu tidak melalui bekerjanya itu tidak membutuhkan jaringan internet. Nah, itu masalah juga. Nah, yang paling penting juga kita pikirkan bersama adalah bagaimana bukan hanya soal cara pandang tetapi juga sikap yang adaptif terhadap perubahan tingkah laku, lalu kemudian cara kita belajar untuk bisa menyesuaikan dengan kemajuan teknologi itu juga saya kira penting untuk kita pikirkan bersama. Tapi menarik juga misalkan dua-dua buku ini bisa kita baca ya. Satu sisi misalkan bukunya Don Tapscott ini menawarkan bagaimana ia melihat masa depan anak-anak muda, anak-anak NetGen ini itu sangat bagus dan kemampuan mereka dengan
jumlah yang begitu banyak ini akan mempengaruhi kerja-kerja di bisnis, lalu kemudian di pendidikan, keluarga, politik, dan dinamika negara. Nah, itu. Kemudian Nicholas Carr menawarkan misalkan bagaimana internet itu ya yang saya tangkap itu ya menggunakan menggunakan internet atau bersosial media itu ya jangan kelewatan juga katanya. Jangan kelewatan yang kemudian pekerjaan kita terlewatkan sehingga tidak satupun pekerjaan yang terselesaikan. Kira-kira itu yang ini ya yang saya tangkap dari bukunya Nicholas Carr itu. Tetapi kalau dari bukunya ini yang Eric Schmidt yang saya tunjukkan tadi itu, ini hampir dia mirip dengan apa yang dijelaskan oleh dan Tapscott. Eric Schmidt ini banyak juga memberikan misalkan pilihan untuk bekerja, pilihan yang tidak biasa melalui perkembangan teknologi ini. Ya tiga-tiganya lah kalau bisa ya bagus juga kalau kita baca. Oh, berarti Kak itu apa? Jadi yang Nicholas Carr itu dia semacam ya, kayak apa istilahnya kehati-hatian dalam menggunakan internet maksudnya ya. Karena Ya, kan iya. ya pernah sih saya juga satunya baca tentang kan dampak yang Kak Ahyar bilang tadi kan dampak kecanduan internet itu juga berpengaruh yang pernah saya baca berpengaruh juga ke bagian psikologi kita ya. Apakah itu yang dimaksud Nicholas Carr? Apakah dia juga membahas psikologis kita dalam menggunakan internet sehingga beliau mau kayak memberi alarm terhadap kita tentang penggunaan internet, begitu Kak? Iya, sangat berpengaruh sangat berpengaruh sekali untuk psikologi manusia. Misalkan di internet kan kita mengenal istilahnya cyberbullying. Ada anak tetangga saya di rumah ini. Suatu hari dia tiba-tiba teriak lalu kemudian menangis. Setelah orang tuanya mengecek ternyata dia mengalami yang namanya cyberbullying di internet. Teman-temannya itu membuli dia, mengatakan dia dia kurang beruntung, dia bodoh dan lain sebagainya. Nah, sehingga kejadian itu membuat dia merasa stres lalu kemudian nangis dan berteriak tiba-tiba. Secara psikologis memang berpengaruh juga. Nah, janganlah mereka gitu juga. Kenapa? Nicholas Carr itu apakah dia menawarkan kita menjauhi internet atau tadi kan disebut ada cyberbullying, kemudian dampaknya ke psikologi yang seperti dibilang Kak Ahyar. Dia menawarkan kita menjauhi internet atau digunakan seperlunya atau gimana itu Kak Nicholas Carr itu? Nah, kalau yang saya tangkap dari bukunya Nicholas Carr itu sebetulnya bukan menjauhkan teknologi, tetapi bagaimana dalam kita berselancar di jagat digital itu perlu juga yang namanya keterhati-hatian. Atau kita kalau bersosial media itu ya perlu juga yang namanya manajemen resiko. Ya, misalkan manajemen resiko. Pengetahuan kita terhadap undang-undang ITE misalkan bagaimana postingan yang boleh, misalkan ujaran kebencian, menyebar kabar bohong, ya itu juga kan harus kita tahu kan, sehingga kita juga tidak seenaknya sendiri untuk berkomentar, memberikan postingan. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Dani dengan Alfian, memang karakter netizen kita itu kenapa seperti yang hasil riset yang dikeluarkan oleh UI itu yang sekitar 95% remaja kita itu pernah menjadikan kanal sosial media itu sebagai penebar kebencian ya, karena mereka pengetahuan mereka terhadap
bagaimana penggunaan internet yang positif, internet ya berinternet yang baik itu ya tidak tidak mereka pelajari gitu. Nah, yang dipikirkan itu adalah bagaimana ruang di jagat digital itu adalah ruang sesuka hati aja, apa yang mau diposting, apa yang mau diucapkan itu di di ini di dilakukan begitu saja, padahal itu kan ruang yang sangat terbuka sekali. Nah, sehingga kalau tawaran dari Nicholas Carr itu memang kita dalam berinternet dan berselancar itu harus punya kemampuan untuk menyelami internet itu sendiri. Itu yang saya tangkap. Oke Kak, ini saya kok makin penasaran ya soal tadi, berarti artinya penting kita baca juga yang karyanya Nicholas Carr dan Tapscott juga. Saya pikir saling melengkapi pada ujungnya buku tersebut. Menurut Kak Ahyar nih kan, ini kan buku ini ditulis dia cerita soal milenialnya orang Amerika ya tahun 2013. Dan Tapscott kan. Nah, menurut Kak Ahyar nih kan, saya nggak tahu kapan buku itu mulai ramai di Indonesia. Menurutnya ini generasi milenial kita di Indonesia ini dalam tahap apa? Apakah memang kita akan siap sesuai? Maksudnya apakah norma 8 norma yang sudah disebutkan oleh Don Tapscott itu udah ada di orang Indonesia, dan infrastruktur yang ada baik dari pemerintah kemudian di tempat lain itu sudah sesuai dengan apa yang disebut oleh Don Tapscott. Itu gimana Kak? Nah, kalau 8 norma dari yang disebutkan Don Tapscott tentang NetGen itu memang kan itu secara alamiah terjadi di generasi milenial kita. Iya. Yang 8 itu kan mereka suka kebebasan, tidak suka terikat, lalu kemudian mereka skeptis, itu memang dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan teknologi itu, Zul. Jadi berarti para pembisnis harus beradaptasi, para pendidik juga harus lembaga pendidikan juga harus beradaptasi, baik politisi juga ya, sama keluarga, begitu ya Kak ya? Iya, semua, apalagi dunia bisnis. Nah, makanya kan disebutkan oleh Don Tapscott ini, anak-anak muda NetGen ini, yang disebutkan di buku ini, akan mengubah landscape dari bisnis, lalu kemudian pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Jadi kehadiran mereka ini sangat mempengaruhi yang saya sebutkan tadi itu, ada bisnis, politik, pendidikan, dan lain sebagainya itu. Nah, yang perlu memang kita pahami itu adalah bagaimana misalkan dari buku ini kita harus membaca juga bagaimana misalkan soal, kita tidak bisa menafikan juga misalkan anak-anak muda kita itu ya punya kecerdasan, lalu kemudian kreativitas, terus kemudian punya solidaritas yang tinggi atau yang disebut sebagai kolaborasi, sehingga bagaimana kreativitas, inovasi, lalu kemudian kerja bersama ini bisa menjadi pendorong perubahan. Itu yang disebutkan oleh Don Tapscott ini, Zul. Oke. Lah intinya Don Tapscott itu melihat bahwa generasi muda kita di saat ini di belahan dunia manapun, entah itu di Eropa, di Amerika, di Indonesia, Australia, itu akan punya harapan yang bagus tentang masa depan, lalu kemudian kehadiran mereka ini bisa mempengaruhi dan mengubah Indonesia, entah itu bisnis, politik, dan lain sebagainya. Itu kira-kira. Jadi buku ini memang
cocok dibaca bukan hanya untuk para akademisi, tetapi untuk teman-teman di komunitas, lalu kemudian peneliti, terus pembisnis apalagi, kemudian politisi itu juga harus membaca juga soal kecenderungan ini netgen di sosial media saat ini. Nah, sekarang kan kalau mau kampanye di Pilpres lalu kemudian Pilkada itu kita kan sudah mulai menggunakan sosial media. Nah, pengguna sosial media kita itu kan sebagian memang masih anak-anak muda kan. Nah, itu kalau bisa dimanfaatkan oleh politisi, pembisnis, wah itu bisa menjadi ceruk atau ladang yang sangat menguntungkan sekali dalam konteks bisnis. Lalu kemudian bagaimana memenangkan kontestasi politik. Lalu jangan juga menganggap bahwa kehadiran mereka kelompok-kelompok netgen ini dianggap ya sebelah mata, karena mereka dalam berpolitik juga sangat suka sekali dengan mereka pemimpin yang punya integritas. Mereka tidak suka, ya disebutkan di buku ini, mereka tidak suka dengan pemimpin yang amoral atau dia punya etika yang tidak bagus. Jadi cara anak-anak muda itu adalah mereka ya tidak menggunakan hak suaranya, lalu kemudian di sosial media mereka juga tidak melakukan like dan membagikan postingan para politisi. Itu cara anak-anak milenial menghukum para politisi yang amoral itu. Oke, siap Kak. Kak Alfian, kita masih ada waktu atau gimana? Ya, bisa diakhiri, Ustaz. Oke. Sebelum saya simpulkan atau nanti mungkin penutup ya dari saya, mungkin ada closing statement Kak atau gimana? Kalau nggak ada kita langsung tutup. Alfian aja yang ini, yang closing ini statement. Oh, Gak apa-apa, nggak ada closing statement. Oke, baik. Tapi memang begini, seperti yang saya bilang di awal itu, bagaimana yang nggak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kita membaca soal ini, tantangan yang akan terjadi di masa depan itu ya menggunakan lewat prediksi. Sekarang itu kan bisa menggunakan teknologi, bagaimana perilaku netgen di Indonesia ya, yang maksudku pengguna sosial media kita yang sekitar 170 juta jiwa itu ya bisa kita jembatani untuk berpikir hal-hal yang lebih besar. Bukan lagi mereka berbicara soal personal, bukan berpikir soal kepentingan kelompok, bukan lagi berpikir untuk saling berkubu-kubu, lalu kemudian mereka juga tidak percaya diri untuk tampil apa adanya di internet. Nah, perlahan-lahan memang kita harus melakukan yang namanya edukasi juga, mulai dari misalkan dari diri kita, orang-orang yang terdekat dari kita, lalu kemudian keluarga, komunitas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak memulai dari itu, maka hal-hal yang sifatnya negatif, lalu kemudian ada cyberbullying, lalu kemudian echo chamber, lalu kemudian maraknya hoax itu ya akan terus terjadi. Nah, ini bukan hanya tugas Zul, bukan hanya tugas Alfian dan kita, tapi ini juga saya kira tugas bersama kita ya. Tetapi memang kalau untuk mau melihat secara optimis masa depan netgen ini, memang saya sarankan Ustadz Zul untuk membaca buku ini. Tidak cukup segera kita baca. Ini artinya dua-duanya lah kita baca, Bang ya.
Ya, tidak cukup kita berdiskusi saja, tapi memang dirimu harus membaca. Tapi paling tidak itu tadi ya, gambarannya itu ya, dan Top Scott ini mengajak kita untuk melihat bahwa Optimis. anak muda kita ini ya harus optimis dan mereka sangat berpotensi sekali mempengaruhi dunia bisnis, pendidikan, keluarga, dan politik. Jadi anak muda ini ya tidak boleh dianggap sebelah mata begitu. Itu Oke. dia. Jadi optimis dulu ya. Jadi Siap, siap, siap. pekerjaan ya kita kan nggak tahu nanti mungkin 5 tahun ke depan kita ini bekerja udah nggak di kantor lagi, mungkin jarak jauh aja ya. Kalau Bang Dani itu kan sekarang dia sudah ini jadi apa dia konsultan konsultan IT dia. Ya, makanya sangat Di mana ya, di optimistis pandangan beliau itu, Bang. Oh, Pak, udah konsultan apa sosial media, bekerjanya dari kampung eh, apa namanya Kesik, kantornya di Mataram, seminggu sekali dia baru ke Mataram. Terus gajinya gede kan? Nah, itu hebat Abang Dani itu. Kita belum bisa ini bisa mengejar beliau itu. Website kalau nggak salah ada 3 yang dia pegang tuh. Benarnya tangan kiri itu. kiri kanan Iya kiri kanan itu honornya. Belum lagi sama dia kaki ngisi. dia, Kak. Ya belum lagi dia ngisi di ini di kementerian kan. Freelance dia. Nggak mau bekerja Iya. memang di kantoran. Luar biasa. Oke, udah kan? Oke kita akhiri aja. Dan saya ini teman-teman Oke. saya ini mohon maaf karena dalam penyampaian ini banyak kekurangan lah ya sebetulnya tadi itu eh, saya mau ini bikinin ini dalam bentuk PowerPoint saya susun karena ini tadi itu ya saya menyusunnya itu ya dalam bentuk acak aja ingatan-ingatan yang saya baca beberapa tahun lalu. Mungkin kalau saya dikasih kesempatan seminggu untuk baca, mungkin ulasannya akan lebih menarik sekali. Kita juga bisa membaca data yang ya yang inilah yang komplit lah. Oke, Bang Zul, berikutnya ini kita minta inilah Bang Dani atau Bang Said atau teman-teman yang lain kalau mau bergabung silakan menjadi pemantik di TGBI. Hadir dia Kak Said kalian? Ya, hadir tadi Oh, di pertengahan jalan beliau mengundurkan diri tadi. oh iya iya. Enggak, beliau tadi Atau ini kayaknya kalau nggak salah beliau laporan mau ini ada ini beliau jadi apa? Jadi wali. wali apa itu? Waliullah Ya, Walillah. ya. Oke, sehingga karena harus mungkin bermunajat. Anggi Kak terus. Oh, Oke, enggak. oke. Lanjut Zul, lanjut. Oke, karena mungkin kita udah di ujung waktu Kak ya, mungkin nanti kita lanjutkan. Yang jelas yang saya dapat malam ini bahwa buku itu bagus untuk mereka yang akan membangun keluarga karena penting membaca kecenderungan anak di masa depan, kemudian khusus untuk politisi tahun 2024 juga penting dibaca. Kemudian lembaga-lembaga pendidikan dan terakhir para pembisnis Kak ya. Saya mau mengucapkan maaf kepada teman-teman, mungkin ada hal yang kurang baik dan kurang berkenan saya sampaikan, dan kurang lebihnya demikian dari saya, dan terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan saya serahkan ke admin, mungkin ada informasi terbaru tentang bincang buku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Gila, Kak Alvin. Fajar, Ustadz Zul. Ya, bincang kita lagi bisa kita atur besok lah apa buku apa yang kita bincangkan dan siapa yang pemantik kita gitu. Ya, Ya mungkin bisa terima kasih. di-request juga kayaknya ya dari teman-teman ya. Iya, ya bisa nanti di DM akun TGB TGB Institute. Institute ya. Nanti baru kita Ya, kemudian ya. bisa bedah lah gitu, bincang lagi. Oke, terima Siap, kasih. siap, siap. Assalamualaikum semua. Oke. Waalaikumsalam.